Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih hidup di dunia ini. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang masih ada pada diri kita ini untuk meraih ridha Allah, meraih rahmat Allah, meraih maghfirah Allah, dengan kita melakukan perkara-perkara yang menjadikan Allah merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan diiringi istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu di masjid, di mana di dalamnya kita begitu tenang, begitu khidmat dan khusyuk untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama salat, zikir dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersama-sama thalabul ilmi, mempelajari agama Islam ini, yakni dengan mempelajari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita pelajari salah satu dari keduanya, yaitu Al-Quranul Karim. Kajian kita tentang membahas Al-Quranul Karim atau tafsir Al-Quranul Karim masih membahas surah Ali Imran, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat 7 sampai 9, dan di antara poin yang dapat kita ambil adalah tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka memiliki sikap
yang benar dan cerdas di dalam menanggapi atau menyambut turunnya Al-Quran. Mereka itu disebut pada ayat tersebut atau pada ayat yang ke-7 adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan telah kita sebutkan ar-rasikhuna fil ilmi, mereka memiliki sekurang-kurangnya 7 sifat, seperti yang dapat kita simpulkan dari ayat 7, 8 dan ayat ke-9. Dan yang cukup menarik juga, doa yang senantiasa mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai doa yang begitu penting untuk juga kita senantiasa berdoa dengannya, karena di dalamnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala as-sabat 'alal hidayah, diteguhkan, ditetapkan di dalam hidayah, terutama bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Karena selain Rasul, selain Nabi, tidak ada jaminan hidayah itu setelah menyapa dirinya atau setelah masuk ke dalam hatinya, maka akan terus menetap di dalam hatinya. Boleh jadi hidayah itu akan keluar dari hatinya sebelum dia keluar dari dunia ini, sebelum dia memasuki alam kubur. Dan tentu ini adalah sebuah musibah yang paling besar. Doa tersebut tertera di ayat ke-8 dan sekaligus ayat ke-9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau condongkan hati kami atau gelincirkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami kepada kesesatan, dan anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi engkau. Sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya engkau tidaklah pernah menyelisihi, sesungguhnya Allah tidaklah pernah menyelisihi janjinya. Doa ini diungkapkan oleh ar-rasikhuna fil ilmi, tentu bukan sekedar ungkapan dari lisan mereka belaka, tetapi itu mengungkapkan isi hati mereka yang berasal dari sebuah keimanan dan keyakinan yang mantap akan hari akhirat, keyakinan dan keimanan yang mantap akan hari berbangkit, yang kemudian manusia dikumpulkan di sebuah tanah yang luas atau sebuah padang yang sangat luas, yang rata, yang tidak ada gunung, lembah, bukit, tetumbuhan, gedung ataupun apa saja. Dan seluruh manusia dikumpulkan
pada satu tempat tersebut untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam rangka menghakimi dan mengadili mereka semuanya. Ini adalah suatu hari yang sangat besar, suatu hari yang begitu mencemaskan, dan dapat kita baca keterangan sepintas tentang kedahsyatan dan huru-hara pada hari tersebut, terutama di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya ini juga harus menjadi salah satu bahan pikiran kita. Karena terus terang kita hidup di zaman di mana banyak manusia yang berada di zaman tersebut, dan mungkin juga kita bisa jadi terpengaruh juga, di mana pikiran-pikiran manusia jarang memikirkan tentang masa depannya di akhirat sebagai masa depan yang pasti, hakiki dan abadi. Dapat kita lihat atau survei di lapangan, setiap ada majelis, setiap ada perkumpulan, selain dari majelis yang khusus majelis ilmu, maka sepertinya jarang, bahkan lekang dari membicarakan tentang bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar itu. Atau mungkin sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lainnya, bagaimana nasib kita nanti di hari ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah mendapatkan rahmat Allah, bahkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak mendapatkan rahmat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana panasnya suasana pada saat dikumpulkan di mahsyar itu, sampai-sampai ada seseorang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Jadi ini sekali lagi yang dapat kita pahami, ar-rasihuna fil ilmi, tentu mereka berdoa ini diiringi dengan keimanan yang mantap terhadap isi dari doanya. Keimanan yang mendalam terhadap apa yang mereka ungkapkan dengan lisan mereka berupa doa ini. Maka seyogianya kita juga tidaklah meninggalkan doa ini di untaian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perhatikan di sini, ar-rasihuna fil ilmi, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di mahsyar, dan Allah tidaklah pernah menyelisihi janjinya. Artinya di mahsyar itulah ada penentuan nasib, dan Allah akan menerangkan tentang hakikat manusia yang mungkin di dunia serba semu, yang di dunia mungkin kadang orang hanya melihat dari sisi dohirnya saja, segala bentuk perselisihan banyak terjadi, peperangan antara yang hak dengan yang batil terus berkecamuk di dunia ini, dan terkadang yang hak dimarginalkan, yang batil diagungkan. Maka di mahsyar itulah Allah akan memberikan keputusan sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Yang dizalimi di dunia terkadang tidak bisa melawan kepada yang mendolimi, bahkan tidak bisa menuntutnya. Atau yang didolimi tidak bisa kemudian menangkap yang mendoliminya karena lari, maka di mahsyar itu semuanya akan selesai, karena diselesaikan oleh Allah ahkamul hakimin. Semuanya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis contoh tentang masalah kedoliman berupa menumpahkan darah, yaitu membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka seseorang yang dibunuh itu Allah akan hadirkan, kemudian dia akan menunggu siapakah pembunuhnya, dan dengan kuasa Allah si pembunuhnya akan melewatinya. Maka yang dibunuh akan menyegatnya, mencegatnya, menghadangnya, kemudian menyeretnya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dibunuh itu menanyakan, kenapa dia membunuh saya? Alasan apa dia membunuh saya? Seandainya alasannya hak, maka Allah akan membebaskannya. Tapi seandainya alasannya tidak hak, maka Allah akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Inilah satu hari yang sangat dahsyat, yang mana seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, salah satu pesertanya adalah kita. Jangan kita membayangkan ini manusia yang lain, tapi salah satunya kita masing-masing yang akan dihadirkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada yang bisa mendampingi dan menjadi pembela kita, siapapun juga, termasuk istri kita, termasuk suami kita, termasuk orang tua kita, termasuk anak-anak kita, siapapun juga yang dapat membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah iman dan amal soleh kita sendiri. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 10 hingga sampai 13, karena satu tema ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah dapat memberikan manfaat kepada mereka, atau tidaklah dapat menolong mereka, harta mereka maupun anak-anak mereka, sedikit pun dari azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar neraka. Kemudian ayat yang ke-11, Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka seperti keadaan kaumnya Fir'aun, keluarga dan bala tentaranya Fir'aun, yang tentu sepemikiran dan sejalan dengan jalan hidupnya Fir'aun. Dan orang-orang sebelum mereka, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangatlah keras siksaannya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-12, Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Katakanlah Muhammad,
kepada orang-orang yang kafir bahwa kelak mereka akan dikalahkan, atau satu gelabuna, kelak kalian, ya, karena Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, kalian kelak akan dikalahkan dan kalian akan dikumpulkan menuju jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lalu ayat yang ke-13, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh untuk kalian terdapat ayat. Ini nanti yang perlu dijelaskan, ayat apa ini? Karena ayat ini fungsi utamanya untuk menguatkan keimanan. Itu ayat. Karena ayat itu artinya alamah, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat tidak harus berupa dalil, berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tapi juga berupa kejadian dan fenomena alam. Itu pun ayat. Maka disebut oleh para ulama, yang pertama adalah ayat syar'iyah, yang kedua adalah ayat kauniyah. Fi fi'ataini, pada dua kelompok. Iltaqata, yang keduanya bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi, satu kelompok berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafiratun, dan yang satu lagi atau yang lainnya, kelompok yang kedua, lawannya itu kafirah, orang-orang kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal aini, mereka melihat mereka pertama siapa? Mereka kedua siapa? Mereka pertama adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka yang kedua adalah kafirah, kelompok kafir. Ini dalam peristiwa perang Badar, ya, pertempuran antara kaum mukminin melawan kaum musyrikin Quraisy di daerah Badar, daerah antara Makkah dan Madinah. Di sebuah sumber air di daerah Badar itu ada sumber air. Maka satu kelompok mereka berperang di jalan Allah, kelompok yang lain mereka kafir. Dan yang berperang di jalan Allah melihat orang-orang kafir itu dua kali lipatnya mereka, mislaihim ra'yal ain, dengan penglihatan mata kepala mereka sendiri. Disitulah ayat, ya, pasukan musuh musyrikin dua kali lipatnya, padahal dan yang secara detailnya bukan hanya dua kali lipat, tapi bahkan 3 kali lipatnya. Cuma yang terlihat, ya, ini dalam pandangan orang-orang mukmin kelihatan 2 kali lipatnya. Hakikatnya adalah 3 kali lipatnya, karena pasukan mukminin itu sejumlah 300 lebih belasan orang, sedangkan musyrikin sekitar 1000 orang. Maka di situ ada pelajaran. Inilah yang disebut dengan ayat. Ya. Dan tentu menjadi pelajaran yang penting bagi kita sebagai generasi di belakang, yang kita ini adalah berada pada pihak kaum mukminin yang berperang di jalan Allah ketika itu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki
pandangan ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, peristiwa hanya sekedar peristiwa berlalu begitu saja. Tapi bagi orang yang memiliki absar, ilmu, pandangan, maka itu akan menjadi pelajaran dan tentu sangat bermanfaat terhadap pola fikirnya dan pola hidupnya. Maka kita hendaknya berusaha untuk menjadi ulul absar, ya, orang-orang yang mereka memaksimalkan anugerah Allah berupa akal yang sehat, bahkan cerdas, untuk memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran dari apa-apa yang Allah tunjukkan di alam semesta ini. Itulah hamba-hamba pilihan Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali untuk membahas serentetan ayat tersebut, 4 ayat, ayat 10, 11, 12, 13. Dimulai dari ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang kafir yang kufur terhadap Allah, yang kufur terhadap para utusan Allah, yang mereka menentang agama Allah, menentang kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, maka sungguh mereka berhak mendapatkan siksaan dan kerasnya adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena kekufuran mereka dan dosa-dosa mereka. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menimpakan adab kepada mereka, maksudnya adalah siksaan di akhirat berupa neraka jahanam, naudzubillah min dzalik, maka tidak ada lagi manfaatnya apa yang dahulu orang-orang kafir membangga-banggakannya, apa yang dahulu memang ketika di dunia bermanfaat bagi mereka, yaitu harta atau juga anak-anak, ya. Dengan hartanya mereka bisa menyerang orang-orang yang beriman. Dengan hartanya mereka bisa untuk kemudian mendolimi orang-orang yang mukmin. Dengan hartanya mereka bisa menghalangi manusia dari jalan Allah. Dengan hartanya mereka bisa menghambat dakwahnya para rasul, dan seterusnya dengan hartanya. Itu ketika di dunia. Tapi ketika mereka telah memasuki arena akhirat, lalu Allah kemudian menimpakan hukumannya, dan itu tentu atas keadilannya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana keadilan Allah? Allah tidak mungkin, mustahil menyiksa hambanya tanpa sebab. Itu keadilan Allah. Pasti Allah menyiksa hambanya karena sebab. Menyiksa orang-orang kafir di jahanam itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Kekafiran mereka dan dosa-dosa mereka. Apalagi sebab yang mengharuskan mereka mendapatkan siksaan itu sudah Allah jelaskan, sudah ditegakkan hujah kepada mereka dengan diutusnya para rasul. Yeah. Maka Allah menyebutkan li'alla yakuna hujjatan, ya, ba'da, li'alla yakuna linnasi hujjatan ba'da rusul, supaya tidak ada lagi alibi atau alasan, ya, untuk membantah bagi manusia setelah Allah mengutus para rasul. Ya, rasul datang kepada mereka. Ini adalah wahyu dari Allah. Beriman kalian kepada Allah, beriman kepadaku. Dengan demikian kalian akan masuk surga di akhirat. Tapi kalau tidak beriman, kufur,
melakukan pelanggaran-pelanggaran, azab Allah sangatlah pedih di akhirat. Sudah disampaikan. Tapi mereka malah semakin menjadi-jadi penentangannya. Dan apa yang disampaikan oleh para rasul menjadi bahan ejekan dan perolok-olok mereka. Maka di akhirat beginilah keadaan mereka, nasib mereka. Itulah jelas menunjukkan Allah itu tidak melakukan kedzaliman sama sekali kepada orang-orang kafir, tetapi itu sebagai suatu keputusannya atas keadilannya. Yeah. Nah, disebutkan di situ mereka kemudian menjadi waqudun nar, menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Nah, ini yang harus kita jadikan juga sebagai renungan buat kita, ya, untuk tidak kemudian kita meninggalkan keimanan, kemudian kita murtad menjadi orang-orang yang kafir. Ayat ini adalah untuk orang-orang kafir, tetapi juga untuk orang mukmin supaya tidak jadi orang kafir. Bisa dipahami ya? Jadi pandangan yang cerdas itu memahami ayat itu pelajaran untuk semua, terutama kita ini yang pegang ayat ini, kita yang pegang Al-Quran ini. Iya. Sebab sekali lagi tidak ada jaminan iman itu tetap menancap dalam hati kita, karena kita tidak maksum. Dan sepanjang hidup ini kita berjihad, berjuang untuk mempertahankan iman ini yang sudah menancap dalam hati sampai mati. Ya, jangan sampai iman mati sementara kita masih hidup. Inilah malapetaka yang besar. Ya. Dan kekufuran itu kan kita sudah belajar dalam kajian-kajian akidah, dalam kajian-kajian tauhid. Di situ pentingnya lah kajian akidah, kajian tauhid itu, ya. Jangan diremehkan, jangan diremehkan. Kalau ada kita sikap meremehkan terhadap satu cabang ilmu dari agama ini, berarti dalam hati kita ada kesombongan. Hati-hati. Ngaji tauhid paling ngono-ngono aja lah pembahasannya, ya. Sombong dia. Jangan sombong. Siapa tahu ada faedah-faedah ilmu yang baru, yang sebenarnya bukan baru, lama, cuma dia baru tahu. Atau ada faedah-faedah yang lainnya. Setidaknya dengan pelajaran diulang dan diulang itu akan mengokohkan dan meneguhkan keimanan kita. Coba kita lihat ayat Quran, banyak yang diulang-ulang. Perintah sholat dalam Al-Quran berapa kali? Ya. Perintah zakat berapa kali? Apalagi di surah Ar-Rahman itu Allah menegur bangsa jin dan manusia berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu? Maka kita jangan menganggap remeh suatu cabang dari cabang-cabang ilmu Islam, apalagi masalah akidah tauhid ini. Sebab ini dalam rangka bukan semata-mata menambah wawasan, ya. Keliru kalau ngaji itu cuma untuk menambah wawasan, nambah ilmu biar pinter gitu. Bukan hanya itu. Tapi ini dalam rangka kita ini berjuang untuk mempertahankan iman sampai mati gitu loh. Nah, sementara iblis dan bala tentaranya terus menyerang keimanan kita dengan berbagai macam persenjataannya. Berarti kita dalam menghadapinya jangan tangan kosong, harus dengan senjata pula, dan senjatanya pun harus banyak dan juga beraneka ragam. Bahkan mungkin disesuaikan dengan serangan senjata dari iblisnya. Itu loh. Lah iblis dan bala tentaranya nyerang keimanan kita dengan berbagai senjata. Kita senjatanya sedikit, gimana? Kewalahan akhirnya. Itu. Contoh misalnya ya, sebuah kekufuran ketika orang itu tersesat dalam memahami tauhid asma wa sifat. Dia malas belajar itu, berarti dia tidak punya senjata. Ketika iblis dan bala tentaranya menyerang
ya, dengan senjata kekufuran dalam tema tauhid asma wa sifat. Iya apa tidak? Ini baru satu contoh, satu tema. Tema yang lain banyak. Saya dulu pernah itu. Sudah lama sekali lah. Mungkin seusia Mas Topan ini. Nah, biar bangun dia. Ini masih muda, dibanding saya masih muda dia. Itu saya dicurhati bapak-bapak, kakek-kakek di sebuah majelis taklim yang ngaji Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan, saya bingung, kami bingung. Sejak kecil sampai setua ini kami meyakini bahwa akhirat itu kekal. Tapi kemarin kita mendatangkan seorang ustadz yang bergelar gini-gini dan terkenal penulis. Dia menyampaikan kuliahnya dengan tema ternyata akhirat tidak kekal. Bingung orang-orang tua itu. Bayangkan, dari kecil sampai setua itu meyakini akhirat kekal, baru hanya 2 jam kurang lebih kasih kuliah, sudah goncang iman tentang akhirat itu kekal. Artinya ada senjata kekufuran menyerang, tidak punya senjata penangkalnya yang khusus menangkal itu. Ya kan? Nah, akhirnya qadarullah saya diminta didesak, ngisi tema kajian berikutnya. Temanya kebalikan dari ustadz itu. Ternyata akhirat itu kekal. Insya Allah siap waktu itu. Oh, masih muda, semangat 45, menggebu-gebu. Semangat 45. Baik, wah, saya sudah siapkan semua. Saya terangkan. Alhamdulillah selesai, mereka berdatang dan alhamdulillah sekarang kami mantap lagi, akhirat tetap kekal. Nah, contohnya itulah, baru satu tema itu loh. Makanya ngaji apapun jangan diremehkan. Siapa yang meremehkan sombong dalam hatinya itu. Karena apa? Mafhumnya berarti dia sudah memiliki ilmu yang luar biasa. Layaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Padahal beliau pun tidak sombong gitu. Ya. Jadi tetap harus ngaji terus, menggali ilmu terus. Karena banyak subhat ini. Subhat ini banyak. Ilmu mungkin bisa jadi ya itulah ilmu tidak berkembang ya, karena memang ilmu agama itu tauqifiyah, itu pun kita baru sedikit pelajari. Tapi subhat terus berkembang. Iya apa tidak? Subhat itu terus berkembang gitu. Ya. Nah, terkadang kita bahannya ilmu sudah ada, cuma tidak pandai mengolahnya untuk membantah subhat ini tanpa bantuan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itulah, iya kan? Nah. Maka sekali lagi mengambil pelajaran. Ini untuk orang-orang kafir gitu loh. Tapi kan kita ini boleh jadi dengan ada satu sebab, yaitu terutama kena fitnah subuhat, kemudian kita meninggalkan keimanan ini. Ya. Dan seandainya ada hakim dari seorang ulama ahli sunnah ya, yang kemudian memproses kita, bisa jadi sudah jatuh vonis kepada kita ini bahwa kita murtad. Saking nggak ada gitu aja kan. Siapa hakimnya? Nggak ada. Gitu. Ya kita sendirilah yang menghakimi diri kita sendiri dengan ilmu kita gitu kan. Ya. Nah jadi ini ketakutan kita ya, termasuk ketakutan yang besar ini kalau kita jatuh dalam kekufuran. Karena kufur itu ragamnya banyak sekali kufur itu. Tidak harus dipahami kufur orang dari orang Islam jadi orang Kristen, tidak harus begitu, tidak hanya itu gitu. Ya. Mungkin kita ya merasa beragama Islam, beriman, tapi kita misalnya mengingkari tentang takdir. Saya nggak percaya takdir, padahal takdir salah satu dari rukun iman yang 6. Bukankah ini sebuah kekufuran? Iya, kekufuran. Orang misalnya tidak percaya dengan Al-Quran, padahal Al-Quran ini, beriman kepada Al-Quran merupakan bagian dari beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah
salah satu dari rukun iman yang 6. Bagaimana hukumnya? Kekufuran itu. Dan pelakunya bisa menjadi kafir karenanya. Ya. Maka kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, terutama kufur akbar, dan kemudian kita juga harus berikhtiar dengan ilmu dan amal agar kita terhindar dari kekufuran, terutama kufur akbar. Karena apa? Sungguh sangat mengerikan nasibnya bagi orang-orang yang kafir. Bagaimana di akhirat? Allah berfirman di ayat yang ke-10 tadi yang telah kita baca, ya, harta, anak tidak bisa menolong sama sekali. Dan kemudian Allah jadikan orang kafir itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini saja dulu sementara, kita perdengarkan dikumandangkan adzan Isya, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayat yang ke-11, ya. Setiap kita menambah pembahasan kajian, bertambah pula pahalanya. Kalau saya hentikan barusan dengan diteruskan, kalau sama-sama ikhlasnya pasti diteruskan, pahalanya semakin bertambah banyak dan ilmu pun bertambah. Ini untuk mengantisipasi kalau ada bisikan dari setan dalam hati, mau mari Isa apa diterus no gitu. Biasanya kan mari Ustaz Abu Jibril, jadi tambahi mana barangkali. Jadi saya membantu jenengan menangkal senjata setan yang masuk ke dalam hati gitu. Ayat yang ke-11, Allah berfirman, keadaan mereka seperti, ya, keluarga Fir'aun. Maksudnya orang-orang yang sejalan dengan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka, ya. Nah, coba perhatikan, ini pelajaran ini sampai hari kiamat berlaku. Kita lihat Fir'aun punya segala hal lah dalam urusan duniawi di zamannya dia. Kekuatan fisik, kekuasaan, kerajaan, harta, pasukan. Nah, kurang apa? Ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di zaman kiwari ini, zaman sekarang ini. Jadi penguasa, menganggap dirinya penguasa dunia, polisi dunia, menguasai ekonomi dunia, mencengkram ekonomi dunia, punya pasukan jumlahnya banyak sekali karena penduduknya banyak, paling banyak di dunia, ya. Dan dengan teknologi yang canggih gitu. Hati-hati, ini alam semesta ini bukan milik manusia ini. Alam semesta berikut manusianya ini milik Allah, ya. Penguasanya hanya Allah Rabbul Alamin. Dan sifat yang termasuk paling dibenci oleh Allah itu sombong. Karena apa? Tidak ada yang patut sombong kecuali satu saja, Allah. Maka di dalam hadis kursi Allah berfirman, kesombongan itu ridai, selendangku. Siapa yang mengambilnya, maka aku kata Allah akan azab dia. Perhatikan itu sejarah Fir'aun itu. Dia sombong, dia bangga, punya harta yang banyak, kerajaan yang luas, pasukan yang banyak dan kuat, ya. Tapi apa? Ketika Allah menurunkan azab dengan secara bertahap sebenarnya, hingga akhirnya terakhir, ya, Allah
berikan adab yang sampai menghabiskan atau membunuh mereka, yaitu digulung dengan air yang tinggi di lautan, ditenggelamkan ke laut Kulzum, Laut Merah. Sebelumnya secara bertahap disampaikan adab-adab. Ada kutu-kutu yang banyak yang menyerang setiap tempat. Ya, buka lemari, buka ini, ada kutu-kutu. Ya. Demikian ada kodok, di mana-mana kodok. Ya. Ada darah, setiap menemukan air ternyata darah. Dan seterusnya. Ini ayatnya, kita ditakdirkan ini bertemu dengan ayat ini gitu. Bagaimana akhir kesudahan nasib mereka itu? Yang di sini disebutkan, perhatikan di sini, kada bi ali Fir'aun. Lihat Fir'aun. Ya, karena memiliki harta yang banyak, pasukan yang besar, kekuasaan yang besar, kerajaan yang kuat, menyombongkan terhadap kebenaran yang datang kepadanya, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walladzina min qablihim, atau orang-orang sebelum mereka, sebelum pengikut Fir'aun ini. Ya, seperti Namrud, yang dia karena sombong juga, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, hingga kemudian berdebatlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Katanya, aku ini yang bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang kamu mengaku sebagai Tuhan, bisa mematikan dan menghidupkan, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Sekarang coba kamu balik, kamulah yang menerbitkan matahari itu dari arah yang berlawanan, dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Si penguasa yang kafir ini terdiam 1000 bahasa, tidak mampu. Karena juga yang dimaksud dengan dia mengatakan aku bisa menghidupkan dan mematikan, bukan sebagaimana Allah yang bisa, tidak seperti Allah dalam menghidupkan dan mematikannya. Hanya karena dia memiliki kekuasaan yang besar, setiap orang akan menuruti setiap apa yang dia katakan. Ketika dia memutuskan kepada seorang bunuh, maka diturut, algojonya membunuhnya. Ini yang disebut dengan mematikan. Kalau misalnya dia memaafkan, jangan dibunuh, maka algojonya tidak membunuhnya. Maka itu disebut menghidupkan. Dia sombong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adab sebelum di akhirat, di dunia diberi adab. Hanya dikirim lalat, masuk ke tengkuknya, lalu kemudian mati. Jadi biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu adab di dunia ini kepada orang-orang yang merasa dirinya besar dengan sesuatu yang remeh dan diremehkan gitu. Maka hendaknya kita ambil pelajaran itu. Ya'juj wa Ma'juj kelak, kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, merupakan makhluk yang ganas, dan pendapat yang rajih termasuk juga dari kalangan Bani Adam, turunan dari Yafith bin Nuh. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini dua kelompok besar, satu kelompok namanya Ya'juj, satu kelompok namanya Ma'juj. Dia keluar menyeruak setelah bisa membobol benteng yang dulu dibangun oleh Zulkarnain. Menyeruak ke sana kemari, membikin huru-hara. Setiap makhluk hidup yang ditemukan pasti akan dibunuhnya. Hingga sampai karena kesombongannya mereka telah merasa membunuh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mereka kemudian, mari kita bunuh makhluk-makhluk yang ada di langit. Maka mereka membidikkan anak panah dengan busur panahnya ke langit, dan dikembalikan anak panah itu dalam kondisi telah berlumuran darah, sehingga mereka menganggap kita pun sudah bisa membunuh penduduk di langit gitu. Hingga akhirnya mereka tahu masih ada yang tersisa yang hidup dari kalangan manusia di muka bumi ini, yaitu Nabi Isa dan para pengikutnya. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Isa
untuk membawa para pengikutnya menuju ke sebuah gunung untuk menyelamatkan dari serangan Ya'juj wa Ma'juj. Maka terkepunglah Nabi Isa dan juga para pengikutnya. Dan dalam kondisi yang sangat-sangat genting seperti itu, karena sudah terkepung, maka Nabi Isa dan pengikutnya beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Maka bagaimana pertolongan Allah? Allah hanya mengirim belatung-belatung. Bukan dikirim pasukan yang besar. Mengirim misalnya pasukan burung yang besar-besar, mengerikan, tidak. Dikirim belatung masuk ke leher-leher mereka, menggerogoti mereka, mati semuanya karena psin wahidah. Matinya seperti satu tubuh, saking serempaknya. Gitu. Mati semua, tidak ada yang tersisa. Maka kemudian Nabi Isa dan pengikutnya turun dari gunung itu, maka tidak ada tempat sedikit pun di muka bumi ini melainkan pasti akan ditempati oleh bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Menunjukkan saking apa? Banyaknya. Maka Allah mengirim burung-burung yang lehernya panjang-panjang seperti onta untuk kemudian membawa jasad-jasad mereka dan dibuang entah kemana, hanya Allah yang tahu. Perhatikan di situ. Orang-orang yang sombong, kaum yang sombong, Allah berikan siksaannya di dunia dengan hal-hal yang sepele untuk meruntuhkan kesombongan mereka. Artinya baru Allah kirim pasukan yang kecil, yang sepele, mereka sudah tidak berdaya. Bagaimana kalau pasukan yang besar? Nah, ini kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihi. Ya. Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangatlah keras siksaannya. Kemudian satu lagi ayat yang ke-12. Qul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Ya. Satughlabuna, kalian akan dikalahkan. Nah, ini sebenarnya isyarah bagi orang-orang mukmin tentang berita gembira. Dan jangan berkecil hati walaupun di suatu zaman, di suatu saat kaum mukminin sedang tertindas. Janji Allah di Al-Quran pasti benar dan terjadi. Dan dalam sejarah masa silam itu sudah terjadi. Dan suatu saat nanti akan terjadi kembali. Jangan berkecil hati orang-orang mukmin. Ya, ada kalanya memang ditindas, dikalahkan, tapi nanti ujung-ujungnya Allah akan berikan kemenangan. Hingga disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Nabi SAW tentang peristiwa-peristiwa besar menjelang hari kiamat, akan terjadi peperangan kaum mukminin melawan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi dikalahkan. Sampai pun pohon-pohon bebatuan yang dijadikan tempat berlindung orang Yahudi akan berkata, hai mukmin, ini orang Yahudi, orang kafir di balik saya. Kecuali satu pohon yang tidak bicara untuk menyebutkan orang Yahudi ketika bersembunyi, yaitu pohon Gorkod. Ya. Nah, maka sesuai dengan ayat ini, berita gembira bagi orang-orang mukmin. Ya, yang dalam sejarah sekali lagi di masa silam sudah terbukti, yaitu pada zaman misalnya khilafah Ar-Rasyidah, yaitu pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dapat menaklukkan dua negara besar di dunia, yaitu Persia dan Romawi. Ya. Dan kemudian itu berulang kembali dalam sejarah di masa Turki Utsmaniyah, terutama di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kemudian menaklukkan Konstantinopel dan kemudian menjadikannya sebagai pusat ibu kota Turki, yang diberi nama Istanbul, yang berasal dari kata Islambul, artinya ibu kota Islam, tapi kemudian lidahnya berubah menjadi Istanbul. Nah, ini adalah yang harus menjadikan kita jangan minder pada orang-orang kafir, ya. Percaya diri dan yakin. Ini janji dari Allah.
Yang bahkan janji ini Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakannya. Bahkan dikatakannya kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang mukmin. Sebagai ancaman bagi mereka dan sebagai berita gembira bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalian akan dikalahkan. Dan kemudian, dan ini ancaman yang paling besar bagi orang kafir, di dunia dikalahkan, di akhirat watu syaruna, digiring, dikumpulkan, digiring ila jahannam, ke neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Naudzubillahi min dzalik. Begitu malang nasib jadi orang kafir. Makanya jangan kafir terus, jangan istiqomah dalam kekafiran. Karena di dunia dikalahkan, di akhirat dimasukkan ke dalam jahannam, gitu. Ya. Nah, kalau orang mukmin di dunia diberi kemenangan, kalaupun secara individu mengalami kekalahan dengan cara terbunuh di medan jihad, itu sebenarnya kemenangan pribadi, karena tidak ada mati yang paling tinggi derajatnya kecuali mati syahid. Ya, mati syahid. Jadi itu adalah kemenangan pribadi dan kemenangan yang hakiki sebenarnya. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ya sudah larut malam, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ayat yang ke-13 dari surah Ali Imran. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu, iman, dan juga pahala dengan sebab kita hadir di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan terakhir saya minta maaf jika ada hal-hal yang berkenan di hati. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.